Pelabuhan Aceh dalam kenangan embarkasi haji pertama di Nusantara. Aceh adalah tempat singgah dan bermukim yang paling utama bagi para pedagang Arab, Persia, dan India dalam usaha mereka mencari komoditas-komoditas yang unggul pada masa dahulu, seperti rempah-rempah dan juga dalam usaha mencari pasar serta produk-produk dari negeri China. Catatan pengembaraan seorang agamawan China bernama Ising, menyatakan bahwa beliau telah bertolak dari Kanton menuju India pada tahun 672 Masehi dengan menumpang kapal dagang Persia telah singgah di Aceh dan pada waktu itu telah ada perkampungan pedagang Arab di Aceh. Bahwa para pedagang Arab dan Persia tersebut telah sangat dikenal oleh para penduduk lokal di Aceh dan mereka sangat sering melakukan perjalanan berulang kali ke pelabuhan-pelabuhan Aceh untuk melakukan transaksi dagang sejak pertengahan abad ke-10 atau sejak abad ke-11. Perlak atau Verlek, sebutan oleh Marco Polo, dan Samudera, kemudian dikenal sebagai Pasai, adalah antara pelabuhan-pelabuhan terbesar dan utama di kawasan ini antara abad ke-13 dan abad ke-14 Masehi. Pelabuhan Lok Seumawe selama lebih 150 tahun merupakan pusat dagang terbesar di wilayah timur bagi para peniaga muslim dalam jalur perniagaan mereka dan menjadi pusat kepada pengembangan keilmuan dan perdagangan. Menurut Reid juga, perkataan Sumatera diambil dari catatan-catatan Marco Polo ketika menyebutkan negeri Samudera dan memberi nama itu untuk menyebut keseluruhan pulau berkenaan, Reid 1995. Sebelum itu, Pelabuhan Lambri atau Lamuri merupakan pelabuhan Aceh yang menjadi tumpuan utama para pedagang Arab dan Persia pada abad ke-10 hingga abad ke-12. Antara abad ke-16 hingga abad ke-18 Masehi, Aceh telah mempunyai beberapa pelabuhan perdagangan besar, yang bersaing dengan negeri-negeri besar dari Eropa, seperti Portugis, Spanyol, Perancis, Belanda, dan Inggris dan beberapa negeri Asia, seperti Kekaisaran China dan kerajaan-kerajaan India dalam mengawal jalur Selat Melaka dan keseluruhan kawasan tersebut. Mereka bersaing untuk merebut dominasi atas pengaruh politik dan ekonomi di kawasan berkenaan khususnya dalam bidang perdagangan. Sejak Aceh menjadi sebuah pelabuhan internasional, ada beberapa bahasa yang digunakan dalam interaksi antar bangsa, khususnya permulaan abad ke-17, bahasa Arab dan Portugis, di samping bahasa Melayu, baik secara lokal maupun internasional. Nama-nama pelabuhan di Aceh sekitar tahun 1814 sebagaimana disebut oleh Anderson tahun 1840 Masehi adalah Tapos, Sebadi, Pulau Dua, Kalafat, Telapo, Muki Utara dan Selatan, Labuan Haji, Senanghan, Analabu, Pulau Ria, Tarang, Manghin, Seimeo, Taripuli, Tadou, Singkel, Ayam Damah, Teruman, Rambong, Saluhat, Suso, Kifala Batu, Bahros, Tampatuan, dan Samadua semuanya di pesisir barat. Acen, Aceh, Pedada, Lawang, Pedir, Pakan, Selu, Burong, Sarong, Murdu, Samalangan, Pasangan, Junka, Teluk Samoy, Cunda, Pasi, dan Kertoy, semuanya di pesisir utara atau timur. Kapten Kum, yang melawat ke Aceh pada awal tahun 1818, memperkirakan nilai kegiatan dagangan ekspor dan impor adalah $2.234.250 Spanyol. Jumlah ekspor untuk Pinang saja adalah antara 15.000 hingga 16.000 ton per tahun. Itulah sekilas sejarah tentang Pelabuhan Aceh, yang menjadi tempat embarkasi haji pertama bagi umat Muslim di Nusantara. Letaknya yang strategis telah banyak berperan dalam perdagangan sekaligus penghalang dominasi bangsa Barat di Asia Tenggara melalui armada Kerajaan Aceh Darussalam, tahun 1496 sampai tahun 1903 Masehi, yang dikenal tangguh pada masa itu. Meskipun bangsa Aceh sekarang hanya sebuah kenangan, namun bangsa Aceh dahulu, bangsa yang mempunyai maruah yang tinggi yang tidak sama sekali dimiliki oleh bangsa Aceh masa sekarang. Pelabuhan Aceh akan kembali berjaya
Jika bangsa Aceh tidak melupakan sejarah bangsa sendiri dan ada niat dan upaya yang konsisten dari pihak pemerintah untuk memajukannya, bila ini terwujud, maka akan menjadi saingan utama pelabuhan Singapura di masa depan. Terima kasih telah menonton channel TJ News 7. Jangan lupa dukung terus channel ini dan nantikan video terbaru lainnya dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat.